شرح المقدمة والمحاشين على شرح ومشايخهم وتلامذتهم الذين عنهم وقراء مؤلفاتهم وجميع العلماء والأولياء الصالحين ومؤلفي الكتب النافعة من مشارق الأرض المغربية وإلى أولياء هذه البلدة وعلمائها وصلاحائها ومن أمر هذا الرباط سابقا ولاحقا وإلى أرواح والدينا مشايخنا ومن أحسن إلينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسلم الجنة ويدعو علينا وعلى المسلمين من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala al-muallif al-Imam Abdullah bin Abdurrahman Ba'fadal radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumina bi ulumi sayyidis salihin fid dharaini amin ya rabbal alamin fi kitabih al-muqaddimah al-khadramiyah fi babil hayd ila anqal faslun wal mustahadatu taghsilu farjaha thumma takshuhu illa idza ahraqaha dam aw kanat shaimah. Ini fasal menjelaskan tentang aturan bagi perempuan yang mustahadah. Kemarin sudah kita singgung darah yang keluar dari kemaluan wanita itu ada 3. Ada kalanya haid, nifas atau istihadah. Haid sudah kita ketahui. Haid itu adalah damu jibilatin yakhruju min aqsa rahimil mar'ah ala sabilis sihah. Darah alami yang artinya keluarnya ala sabilis sihah, menunjukkan dia sehat, menunjukkan dia normal. Perempuan yang haid secara rutin itu tandanya dia sehat dan normal. Jadi darah yang alami menunjukkan kesehatan seorang perempuan, normalnya seorang perempuan yang keluarnya dari pangkal rahim, bagian paling dalam dari rahim paling atas. Itu haid. Dan sudah kita ketahui syarat-syaratnya, ada batas minimal 24 jam, batas maksimal berapa? 15 hari 15 malam. Kemudian juga ada batas minimal umur. Apa batas minimal umur? 9 tahun kurang tapi ya jangan sampai kurangnya mencapai 16 hari 16 malam. Nah, itu. Kemudian juga untuk bisa dikatakan haid harus terpisah dari darah yang sebelumnya, harus terpisah suci minimal berapa? 15 hari 15 malam. Kalau itu terpenuhi maka haid. Ya, kalau itu terpenuhi maka haid. Nah, jadi kalau itu terpenuhi baru dikatakan haid. Kemudian ada nifas. Nanti di akhir fasal ini akan dibahas nifas. Intinya nifas itu darah yang keluar setelah melahirkan, setelah kosongnya rahim dari janin. Nah, itu dikatakan nifas. Nanti disebutkan dengan catatan keluarnya setelah kosongnya rahim sebelum melewati waktu 15 hari. Ima langsung keluar atau setelah melahirkan tidak ada darah keluar, 5 hari kemudian, 10 hari kemudian baru keluar, itu dikatakan nifas. Yang penting jangan melewati 15 hari 15 malam. Itu nifas. Nah, istihadah itu darah yang enggak memenuhi aturan nifas, enggak memenuhi aturan haid. Semua darah yang tidak memenuhi syarat haid dan tidak memenuhi syarat nifas itu dikatakan istihadah. Nah, makanya di sarahnya itu dikatakan wal istihadatu damu illatin yakhruju min irkin famuhu fi adnar rahim. Istihadah itu darah illah, bukan darah jibillah. Kalau haid apa damu jibillah, darah alami, artinya yang menunjukkan dia normal. Tapi kalau istihadah ini bukan damu jibillah melainkan damu illah, penyakit, kelainan. Jadi darah kelainan ini artinya perempuan yang mengalami istihadah berarti mengalami kelainan, ada gangguan kesehatan atau gangguan hormonal pada dia. Nah, harus tidak boleh dibiarkan. Itu hukumnya secara fikih ya ini. Tapi yang enggak cukup dia hanya menerapkan hukum fikih yang ada ini, tapi dia juga perlu konsultasi kepada tenaga kesehatan yang ahli untuk menyelesaikan itu, karena ini damu illah, ya, darah penyakit yang menunjukkan dia sedang mengalami gangguan kesehatan. Yakhruju min irkin,
Kalau haid keluarnya dari rahim paling atasnya, paling atas, yang paling jauh dari jalan lahir. Tapi kalau istihadah enggak, keluar dari irik, dari otot, dari syaraf yang famuhu fi adna rahim, yang mulutnya otot tadi itu, mulutnya saraf tadi itu ada di adnar rahim, di bagian paling bawah rahim. Artinya rahim yang sudah mendekati jalan lahir, itu yang paling bawah. Jadi kalau haid damu jibillah, kalau istihadah damu illah. Kalau haid yahrud min aqsar rahim, kalau istihadah dari adnar rahim. Kemudian disebutkan juga di sarannya itu watan hasiru. Nah, jadi darah istihadah itu terbatas pada beberapa macam darah. Di sini disebutkan ada 5. Bi annaha, itu ad-dam al-kharij fi ghairi awqatil haid wan nifas. Pokok darah yang keluar di selain waktunya haid dan selain waktunya nifas. Itu dikatakan istihadah. Ada 5 macam. Pertama, fahiyad dam al-kharij qablatis isinin. Darah yang keluar sebelum usia 9 tahun. Dan kurangnya mencapai 16 hari 16 malam, sebagaimana yang sudah dibahas kemarin. Itu dipastikan istihadah. Au ba'daha, atau sudah mencapai umur tapi wa naqasa an qadri yaumin wa lailah, tidak mencapai 24 jam. Wa zaid ala 15 yauman bilayaliha, atau melebihi 15 hari 15 malam. Maka ini juga istihadah. Mana yang istihadah? Ada tafsil-tafsil ya. Ada tafsil di sini enggak dijelaskan karena ini masih mukhtasar. Kemudian yang keempat, wal ati qabla tamami aqalli tuhri. Darah yang datang lagi sebelum sempurnanya minimal masa suci. Bulan kemarin sudah keluar darah, kemudian mampetnya tidak sampai 15 hari 15 malam. Kok keluar darah lagi? Nah, maka ini juga istihadah. Itu istihadah. Au ma'at talqi walam yattasil bihaidin qablahu. Yang kelima, atau darah yang keluar bersama dengan tolak. Tolak ini apa? Rasa sakit pertanda mau melahirkan. Nah, tolak itu sakit pertanda mau melahirkan. Jadi darah yang keluar bersamaan dengan rasa sakit persiapan mau lahiran, dan tidak bersambung dengan haid sebelumnya. Kalau bersambung dengan haid sebelumnya dihukumi haid, walaupun aslinya bukan haid tapi dihukumi haid. Tapi kalau nggak bersambung dengan haid sebelumnya, maka itu juga masuk kategori istihadah. Terus ada dam fasad, ada dam istihadah. Yang muktamad sama saja. Istihadah itu ya dam fasad itu juga istihadah. Sebagian membedakan dari sisi nama, tapi hukumnya sama saja. Sekarang hukumnya mustahadah bagaimana? Seperti yang di matan. Orang mustahadah ini berarti tidak sedang hadas, artinya tidak sedang hadas besar. Beda kalau orang haid, hadas besar dia. Orang nifas hadas besar, karena itu semua yang haram bagi orang hadas besar berlaku bagi dia. Bahkan lebih dari sekedar janabatnya. Semua yang kemarin ada 11 keharaman bagi wanita yang sedang haid atau nifas. Apa saja diurut? Salat, puasa, terus salat tawaf. Kemudian masul mushaf, hamlul mushaf, qiraatul Quran. Kemudian al-muksu fil masjid, al-murur in khafat talwis. Kemudian apa? Tolak, puasa, istimta bima baina surah warubba, wakila mubasyarah bima baina surah warubba. Kemudian apa lagi? Ada yang disebutkan toharo biniyatit ta'abbud, melakukan toharo dengan niat ibadah. Orang sedang haid atau nifas kok niat wudu atau niat mandi besar, padahal hanya masih keluar. Ini haram. 11 keharaman bagi wanita haid dan nifas. Nah, untuk wanita mustahadah enggak berlaku 11 itu. Apa? Istihadah ini seperti kencing. Jadi darah yang keluar dari kemaluan. Karena itu hukumnya hukum sesuatu yang keluar dari ahadus sabilain. Seperti orang keluar kencing. Nah, cuman masalahnya istihadah ini biasanya keluar terus. Sehingga hukumnya kayak orang beser. Jadi orang beser kencing, orang istihadah ini sama-sama masuk kategori istilah apa? Daimul hadas. Orang yang selalu berhadas itu. Daimul hadas, selalu keluar darah gitu. Tidak ada waktu kosong yang cukup untuk melakukan toharoh dan sholat tanpa adanya hadas yang keluar. Itu yang dikatakan daimul hadas.
Hukumnya daimul hadas mustahadah, salisul baul, salisul mani, salisul rih, ngentut tok ndak diam-diam ya, ndak bisa. Jadi nggak bisa ditahan. Itu keluar itu setiap setengah menit sekali keluar angin. Nah, ini salisul rih. Aduh, nasallallahu alaihi ya. Jadi ini semuanya daimul hadas. Nah, hukumnya daimul hadas ini berlaku ini. Ini jadi hukum yang akan diterangkan ini tidak hanya untuk mustahadah, tapi bagi seluruh daimul hadas. Ya, daimul hadas baik salisul baul, mustahadah, salisul mani, salisul rih, salisul ghaid, itu, salisul dan seterusnya. Ya apa hukumnya? Wal mustahadatu taghsilu farjaha. Jadi mustahadah kalau mau sholat atau mau melakukan apa saja yang perlu suci, seperti tawaf dan yang lain-lain itu, masul mushaf, hamlul mushaf, maka yang harus dilakukan apa? Taghsilu farjaha. Pertama, langkah pertama. Cebok, membasuh kemaluannya. Apa harus dengan air? Bisa dengan batu, asalkan memenuhi syarat istinja dengan batu. Dan sudah antum pelajari syarat-syaratnya istinja dengan batu. Jadi orang mustahadah ini tidak harus ceboknya dengan air, bisa menggunakan batu asal memenuhi syarat istinja bil hajar. Boleh dengan tisu, boleh asal memenuhi syarat yang sudah kita bahas. Ini yang pertama, cebok. Kemudian kedua, setelah cebok segera, semuanya harus segera ini. Setelah cebok langsung langkah kedua, setelah langkah kedua langsung ketiga, setelah ketiga langsung keempat, setelah keempat langsung kelima. Tidak boleh lama jaraknya. Lama itu pokok waktu yang cukup untuk sholat 2 rakaat. Jadi rakaaten khafifaten. 2 rakaat yang ringan, tidak terlalu panjang ya. Sebagian menafsiri di aqalli mujzi, dilakukan wajib-wajibnya saja. 1 menit cukup. Cukup. Sholat 2 rakaat, melakukan wajib-wajibnya saja. 1 menit cukup. Cukup, kalau nggak percaya coba aja. Nah, itu. Jadi sholat 2 rakaat, dilakukan wajibnya saja. 1 menit cukup. Nah, maka antara langkah 1, 2, 3, 4, 5 masing-masing ini harus langsung. Jangan sampai lama sehingga waktu jedanya itu cukup untuk rakaaten khafifaten. Nah, langkah pertama itu taghsilu farjaha. Setelah cebok langsung langkah kedua. Nah, itu. Summa tahsyuhu. Kemudian menyumbat. Menyumbat apa? Farjinya. Kemaluannya itu disumbat. Disumbat binahwil qutni dengan semisal kapas. Kapas atau yang lain. Pokok intinya kemaluannya itu disumbat untuk menghalangi darah keluar atau minimal meminimalisir. Jadi imma untuk menyumbat kalau bisa disumbat biar nggak keluar sama sekali darahnya, atau kalaupun disumbat tetap keluar ya biar nggak terlalu banyak yang keluar. Biar meminimalisir, menyedikitkan darah yang keluar. Itu yang kedua, menyumbat. Wajib menyumbat ini kecuali dalam 2 keadaan. Apa? Pertama, illa idza ahraqahat dam. Itu. Kecuali jika dia terbakar oleh darah, artinya tersakiti oleh darah. Darah yang keluar dari kemaluan itu kadang-kadang panas begitu, membuat nyeri. Kalau ditahan membuat nyeri kepada perempuan ini. Nah, jadi ketika disumbat kok dia menahan nyeri yang lumayan berat, yang lumayan berat, dilep kata orang Jawa itu dilep. Membuat dia itu dilep. Jadi terasa nyeri kalau disumbat, tidak wajib. Illa idza ahraqaha ad-dam, kecuali jika dia tersakiti oleh darah yang tersumbat tadi itu, tidak wajib. 1. Kedua, au kanat shaimatan, atau dia sedang puasa. Nah, ini malah tidak boleh. Kalau yang nyeri tadi boleh disumbat kalau dia mau nahan nyeri. Tapi kalau puasa nggak boleh dimasuki kapas. Kenapa? Kalau masuk kapas ke dalam kemaluan, ini termasuk masuk kategori masuknya benda ke dalam lubang, tembus kepada manfaat ya, kepada manfaat. Dan itu membatalkan puasa. Jadi nggak boleh kalau puasa. Nah, ini langkah kedua. Langkah ketiga ini jika langkah kedua nggak cukup. Jika langkah kedua cukup, tidak usah langkah ketiga. Apa langkah ketiga? Fa'il lam yakfiha, ay lam yakfihal haswu. Jika haswu tadi menyumbat tadi nggak cukup, disumbat darah masih ada yang keluar, itu tidak cukup. Atau nanti kalau disumbat saja nggak dilakukan langkah ketiga, kapasnya akan keluar. Nah, maka harus lakukan langkah ketiga apa? Taksibuhu bi khirqatin. Maka dia harus membalut, si perempuan tadi membalut kemaluannya dengan kain, dibalut dengan kain. Apa harus kain? Ya, tidak harus dengan pembalut yang ada zaman sekarang itu juga bisa. Tapi pembalut itu tidak bisa nahan. Jadi pembalut ini untuk apa sih fungsinya?
untuk menahan kapas yang di dalam kemaluan itu agar tidak keluar. Ma'arafta al-alam ya Saif. Maturaji, raji qabla dars wa ba'da dars kadzalik. Jadi fungsi dari pembalut apa? Untuk menahan kapas itu biar yang dimasukkan ke dalam kemaluan biar nggak keluar. Maka diperlukan, diwajibkan kalau perlu saja. Misal kalau nggak dikasih pembalut kapasnya keluar, atau kalau nggak dikasih pembalut masih ada darah yang mengalir misalnya, karena saking derasnya darah, maka harus pembalut ini. Fungsinya untuk itu. Ya otomatis kalau pembalut yang ada sekarang yang dijual-jual itu, yang sekarang itu pembalut itu ya tidak bakalan bisa nahan. Kalau pembalutnya saja tidak bakalan bisa nahan kapas. Harus dibantu dengan celana dalam ya, dengan CD yang masih rapat belum melar. Kalau melar ya tidak bisa juga nahan itu dengan CD. Jadi intinya kalau zaman dulu membalut itu ya kayak dengan kain yang agak lebar begitu. Jadi kain kain begini itu. Kemudian dilobangi gini, ya, dilobangi, kakinya dimasukkan ke situ, ditarik ke atas, diikat begitu. Kalau saya Muhammad Ali Baudan, Mufti Tarif biasanya dipraktekkan pakai ridanya ya. Ini dipraktekkan ada kamera lucu nanti ya. Itu zaman dulu, tidak harus begitu. Zaman sekarang ada celana dalam. Ya celana dalam itu dikasih pembalut, dipasang celana dalam yang masih rapat. Kalau udah melar nggak bisa. Yang masih rapat itu fungsinya untuk menahan kapas yang masuk ke dalam kemaluan agar nggak keluar. Ini wajib kapan? Langkah ketiga, fa'ilam yakfiha. Jika haswu, penyumbatan tadi tidak mencukupi, darah masih keluar, maka taksibuhu bi khirqatin. Maka dia harus membalut kemaluannya dengan kain atau semisalnya. Ini langkah ketiga yang harus dilakukan. Langkah keempat, summa tatawaddo au tatayammam fil waqti. Langsung ini. Setelah cebok harus langsung nyumbat. Setelah nyumbat harus langsung membalut. Setelah membalut harus langsung wudu atau tayamum. Kalau bisa wudu ya wudu, kalau tidak bisa tayamum harus. Dan semuanya itu harus dilakukan fil waqti. Itu. Harus dilakukan fil waqti setelah masuknya waktu. Itu. Kalau belum masuk waktu tidak sah. Karena apa? Ini daimul hadas. Orang daimul hadas itu walaupun wudu tidak menghilangkan hadas. Karena hadasnya tetap keluar. Jadi orang daimul hadas, wudunya tidak menghilangkan hadas. Wudunya seperti tayamum. Apa fungsinya tayamum? Istibahah. Biar diperbolehkan semisal sholat dan lain-lain. Itu saja. Hadasnya tetap ada. Cuman biar boleh sholat harus melakukan itu. Maka berarti ini toharoh darurat, bukan toharoh normal, tapi toharoh darurat. Lah darurat itu akan terjadi kalau sudah masuk waktu. Sebelum masuk waktu nggak ada ceritanya daruratnya, nggak perlu dia sebelum masuknya waktu. Jadi harus fil waktu, wudu atau tayamum fil waktu. Ini langkah keempat. Langkah kelima, watubadiru bis shalah, segera sholat. Setelah wudu langsung sholat. Jadi 5 langkah itu harus langsung. Saya cebok langsung nyumbat, saya nyumbat langsung membalut, setelah membalut langsung wudu atau tayamum, setelah wudu atau tayamum langsung sholat. Gitu. Harus langsung. Cuman di sarahnya itu walaupun sholat sunat seperti itu, lakin la yadurul faslu biduni raqaten khafifaten. Tapi kalau harus langsung betul-betul, langsung cak sat wat ya. Enggak harus sat wat ya. Itu enggak harus. Yang penting jangan terlalu lama. Makanya la yadurrul faslu biduni raqaten khafifaten. Tidak masalah kalau terjadi jeda antara langkah pertama ke kedua ke ketiga. Itu ada jeda yang kira-kira jedanya itu enggak cukup digunakan untuk sholat 2 rakaat yang ringan, yang tidak dipanjangkan. Kalau ditunda batal total tadi. Jadi setelah wudu enggak langsung sholat. Nggak langsung sholat apa? Misalnya ibu-ibu ini, anaknya nangis. Nyusui anaknya dulu. 15 menit. Ya sudah. Harus diulang total nanti kalau mau sholat. Dilepas pembalutnya, penyumbatnya tadi dilepas. Istinja lagi, disumbat lagi. Pakai pembalut lagi, wudu, sholat. Ya apa anaknya nangis ini? Segera sholat.
segera sholat cepet-cepetan, udah nggak usah dipanjang-panjangkan sholatnya, anaknya dititipkan siapa dulu kalau ada, kalau enggak ya ditinggal sholat sebentar. Habis itu segera baca wirid adkar setelah sholat sambil nyusui anaknya. Kalau enggak gitu ya harus ngulang dari awal. Susah ya, berat. Nasallallahu alaihi. Jadi nikmatul afiyah itu nikmat paling mahal. Nggak bisa dibeli dengan apapun ya. Harga dunia seisinya nggak ada harganya. Itu dunia tanpa kalau orang sakit. Buat apa? Hartanya triliunan, bukan dolar. Itu pound sterling atau dinar ya atau apa? Triliunan. Tapi sakit ya percuma. Nggak bisa ngapa-ngapain. Boleh nunda dengan satu alasan. Selain itu nggak bisa. Boleh menunda setelah wudhu nggak langsung sholat. Apa? Hanya untuk limaslahatis sholat. Jadi menunda boleh hanya untuk perkara yang berkaitan dengan kemaslahatan sholat. Fa'in akharat. Jika perempuan tadi itu menunda setelah wudhu tidak langsung sholat, menundanya li ghairi maslahatis sholat, yang bukan karena alasan kemaslahatan sholat. Apa yang harus dilakukan? Hukumnya istaknafat. Maka dia harus ngulang dari awal. Dilepas semuanya itu. Pembalut, penyumbat, dan yang lain itu diulang dari awal, cebok, disumbat, dibalut lagi, kemudian wudhu, sholat. Nah, jadi kalau li ghairi maslahatis sholat. Gitu. Jadi harus diulang. Nah, kalau menundanya limaslahatis sholat, tidak apa-apa. Jadi setelah wudhu nggak langsung sholat. Ada jeda 15 menit. Tapi 15 menit itu kemaslahatan sholat, tidak apa-apa. Maslahatus sholat itu apa sih? Maslahatus sholat itu definisinya adalah kullu kamalin matlubin li ajlis sholat. Jadi definisi dari maslahatus sholat adalah kullu kamalin matlubin li ajlis sholat. Setiap kesempurnaan yang diperintahkan untuk sholat. Jadi setiap kesempurnaan yang diperintahkan untuk sholat. Jadi bukan sekedar karena melakukan ibadah. Misal, contohnya nunggu adzan. Setelah wudhu mau sholat, adzan dulu. Tidak apa-apa. Jadi nunggu adzan, jawabi orang adzan sunnah kan. Dan adzan itu termasuk berkaitan dengan kesempurnaan yang diperintahkan untuk sholat. Jadi adzan itu untuk sholat, bukan sekedar penanda masuknya waktu. Tapi kemaslahatan sholat. Itu karena itu walaupun sholat qadha ya perlu adzan. Itu karena adzan itu fungsinya bukan untuk memberitahu masuknya waktu, tapi untuk kemaslahatan sholat, termasuk sunnahnya jadi sholat qadha sekarang misalnya antum kepingin qadha sholat yang ditinggalkan seminggu yang lalu, ya adzan dulu. Adzan dulu seperti qadha Ramadan akhir Jumat ya. Nah, itu adzan dulu satu kali adzannya, qomatnya setiap mau sholat lah begitu. Jadi perempuan ini menunda karena jawabi adzan, tidak apa-apa. Atau nunggu jamaah kan kesempurnaan yang diperintahkan untuk sholat. Nah, itu. Jadi untuk jawabi adzan atau untuk nunggu jamaah boleh itu. Tapi kalau tidak ada hubungannya dengan sholat, walaupun ibadah, maka harus diulang total. Contoh. Setelah wudhu, langkah 1, 2, 3, 4 dilakukan semuanya, nggak langsung sholat apa? Baca Quran dulu, karena dia istiqomah, biasanya sebelum sholat, setelah wudhu itu, baca Quran dulu setengah juz. Dia baca dulu. Ibadah, iya. Kamal, iya. Tapi nggak ada hubungannya dengan sholat. Maka harus diulang. Jadi nggak boleh menunda dengan alasan apapun. Kecuali alasan kemaslahatan sholat, yaitu kullu kamalin matlubin li ajlis sholat. Kemudian sama seperti tayamum. Watajibut toharoh, watajdidul asbi likulli fardin. Wajib perempuan tadi itu toharoh, wudu atau tayamum. Itu. Dan memperbaharui, mengganti pembalut setiap kali melakukan fardu. Jadi satu paket kewajiban tadi itu hanya untuk satu fardu ain. Tidak bisa untuk dua. Kayak tayamum ya. Tayamum hanya untuk satu fardu. Untuk sunat terserah. Nah, begitu juga wudhunya daimul hadas. Mustahadhah atau yang lain. Satu kali wudhu hanya untuk satu fardu. Kalau dia melakukan untuk sholat zuhur,
maka sholat asar harus diulang lagi. Diulang bukan hanya wudunya dari awal, ceboknya, penyumbatnya, pembalutnya, kemudian wudunya. Setelah itu baru sholat asar. Jadi satu paket harus diulang. Itu. Wa illam yazul an mahallih di sarahnya itu. Walaupun pembalutnya masih belum bergeser, masih rapat, itu masih rapat, tetap harus diulang. Nah, dan berlaku juga di salisul baul kemarin yang diterangkan di tayamum. Niatnya ada berapa level? 3 level. Level pertama apa? Fardhu shalah, fardhu tawaf, khutbatul jum'ah indal imam ar-ramli. Itu niat yang pertama. Level kedua, naflu shalah, naflu tawaf, sholatul janazah. Yang ketiga, selain itu ya, sujud syukur, sujud tilawah, tamkinul halil dan seterusnya. Itu berlaku itu 3 level itu. Kalau dia niat yang di level awal, boleh melakukan satu dari yang awal. Yang di level 2, 3 semuanya boleh dilakukan berkali-kali. Kalau dia niat yang level 2, maka tidak boleh melakukan yang level 1. Yang di level 2 boleh dilakukan berkali-kali. Yang di level 3 boleh berkali-kali. Kalau dia niat ngambil yang level 3, tidak boleh melakukan yang level 1, 2. Hanya boleh melakukan yang level 3 tanpa batas berkali-kali. Wadah ya? Sama persis seperti di tayamum. Wasalisul bauli wal madi misluha. Orang yang beser kencing, beser madi sama seperti mustahadhah. Jadi orang kencingnya netes terus, nggak tertahankan. Itu. Jadi setiap setengah menit itu mesti keluar kencing. Setengah menit keluar ke situ. Maka ini harus melakukan langkah seperti mustahadhah. Apa? Pertama cebok. Setelah cebok apa? Disumbat, nyari kapas. Nah, nyari kapas, dimasukkan ke kemaluannya itu. Kalau perempuan ya di kemaluannya, kalau laki-laki ya di kemaluannya, di lubang zakarnya itu. Disumbat dengan kapas. Habis itu pakai pembalut. Kalau laki-laki gimana pakai pembalutnya? Intinya kan tadi pembalut untuk apa? Untuk menahan kapasnya biar nggak keluar. Kalau tanpa dibalut nggak keluar ya nggak usah dibalut. Kalau nggak dibalut nanti keluar, ya nyari aja solasi tempelin. Ada simple ya, gitu. Atau Hansaplast gitu. Di plaster ya, jangan LPK susah nanti. Itu. Itu. Jadi seperti itu. Kemudian wudhu, saya wudhu langsung sholat dan sholatnya harus masuk waktu. Kemudian niatnya ada marotibnya. 1 kali wudhu hanya 1 fardu. Kemudian niatnya ada level-levelnya tadi. Semuanya berlaku itu. Salisul madi juga begitu. Ada orang keluar madi terus. Keluar madi setiap setengah menit keluar madi. Gitu. Maka sama harus melakukan langkah-langkah tadi. Atau beser berak ya sama kayak gitu. Beraknya nggak tertahan. Itu nasallallahu alaihi wasallam. Gitu. Jadi gangguan kesehatan yang parah. Jadi keluar berak itu terus setiap keluar dari duburnya itu. Ya dilakukan langkah-langkah kayak tadi itu. Gitu. Atau salisurih, kentutnya nggak tertahan. Setiap setengah menit kentut. Gitu. Ngewes ya. Setiap setengah menit. Sama harus melakukan langkah-langkah tadi. Tapi nggak usah cebok. Karena tidak najis kan. Kalau kencing harus cebok. Istihadhah harus cebok. Berak harus cebok. Madi harus cebok karena najis. Tapi kalau beser kentut, dikurangi ceboknya aja, enggak harus. Enggak usah cebok, cukup disumbat. Nah itu. Kemudian wudu seperti itu. Nah, kalau angin ya air beda ya, najis itu. Apalagi sampai lunak itu terus kayak yang nanya Mazhab Hambali itu ya. Jadi kalau kentut tidak ada apa-apanya, nah, itu apa? Ada basahnya, ya najis. Hatta basahnya itu tidak bau. Keluar basah dari dalam. Hatta tidak bau ya najis. Harus cebok. Tapi kalau hanya sekedar angin, hanya batal tapi nggak najis. Malah cebok dari kentut itu layam bagi, bikin was-was, layam bagi. Kalau ragu ngentut apa enggak, berarti enggak gitu aja. Enggak usah dituruti. Gitu. Kecuali jelas-jelas dengar suara atau merasakan isish gitu. Ada angin ya. Nah, itu. Apa?
Jadi kalau tidak yakin jangan dihiraukan. Itu bikin was-was. Kalau yakin baru, dan tidak usah dicek. Tidak usah dicek. Makanya Rasulullah SAW itu mengajarkan kepada kita, kalau habis ke hammam, itu sarungnya diciprati begini. Sehingga untuk menepis keraguan-keraguan tadi itu. Jadi pokok selama kayaknya, sepertinya, itu sepertinya ada yang keluar, tidak usah dihiraukan. Karena itu kalau dituruti was-was. Memang setan begitu. Malah diterangkan dalam hadis, setan itu kayak bawa bulu gitu. Bawa bulu, itu ketika orang setelah wudhu mau sholat, itu duburnya diolesi bulu itu. Jadi terasanya kayak ada yang keluar. Nah, maka yang benar bagaimana kata Rasulullah SAW, fala yakhruj ay min salatihi hatta yajida rihan au yasma'a sautan. Nah, itu. Jangan keluar kecuali dia mendapati ada angin atau mendengar ada suara. Selama tidak yakin, tidak usah. Ya. Kalau ragu, berarti tidak ada. Begitu aja. Makanya diciprati biar menepis was-was tadi itu. Kalau dituruti was-was nanti. Salisul baul, salisul mati, salisul rih, nah, itu semuanya harus melakukan itu tadi. Begitu juga salisul mani. Kalau ada orang salisul mani, ya kalau salisul mani tambah, bukan wudu, mandi setiap fardu. Salisul mani keluar terus maninya. Nah, itu juga terus melakukan langkah-langkah tadi. Ya, harus melakukan langkah-langkah tadi. Nah, teman bukan hanya wudu, ini mandi setiap 5 waktu, setiap melakukan fardu. Kemudian perlu difahami, yang dikatakan salis ini bukan seperti yang kita pahami. Orang kan rata-rata biasanya kalau setiap setengah jam ke kamar mandi dikatakan beser kan ya. Dikatakan salis. Enggak, secara fikih bukan itu. Secara uruf mungkin dikatakan salis, dikatakan beser. Tapi secara fikih enggak. Ukuran salis secara fikih itu apa? Pokok sekiranya tidak akan ada waktu tanpa keluarnya kencing atau semisalnya darah atau kencing yang cukup dibuat toharo dan wudu dan sholat. Katakan toharo perlu waktu 5 menit. Sholat perlu waktu 5 menit, berarti 10 menit. Jadi dia itu tidak pernah ada 10 menit kosong tanpa keluarnya kencing, tanpa keluarnya darah. Jadi setiap 1 menit netes. Nah, 1 menit kan tidak cukup untuk toharo dan sholat lah. Setiap 1 menit netes. Itu yang dikatakan salisul baul di fikih. Kalau setiap setengah jam mesti kencing, ini bukan salisul baul. Ya berarti dia setelah kencing, kan masih ada setengah jam lagi kan ya. Nah, setelah kencing itu segera wudu, tidak usah melakukan ini. Tidak usah melakukan ini. Ya, segera istinja, wudu, sholat. Bukan salisul baul ya. 10 menit selesai. Masih ada 20 menit kosong, tidak keluar kan. Kencing itu bukan salisul baul. Salisul baul atau daimul hadas itu yang sekiranya enggak ada waktu kosong tanpa hadas. Yang cukup digunakan untuk toharo dan sholat. Kemudian juga sama dengan ini, orang yang punya luka, nanahnya keluar terus, darahnya keluar terus, kayak orang bisulan. Bisulan itu kalau habis pecah bisulnya, itu biasanya kalau pas matanya itu, mata nanahnya itu belum keluar total, itu biasanya darah itu terus ngembes, keluar terus itu, ngalir terus. Nah, kalau sampai banyak, tidak maafu. Kalau sampai banyak kemana-mana gitu, ya ada syarat maafu ada. Cuman misalnya ini yang nggak maafu, sampai kategori nggak maafu, jadi keluar terus. Maka bagaimana ini? Sama seperti salisul baul. Cuma tidak perlu wudu karena keluarnya darah tidak membatalkan wudu. Jadi orang yang darahnya keluar terus atau nananya keluar terus, kayak orang habis operasi misalnya, dari jahitannya itu keluar terus nanah atau darah atau cairan yang najis, maka dia berlaku hukum salisul baul. Cuma wajib dibersihkan itu, disucikan itu, yang keluar itu darah nanah itu diusap pakai kain, kemudian disucikan pakai air. Setelah itu dikasih kayak kapas begitu, diplester. Kayak kapas atau kain kasa atau diplester. Setelah itu kalau dia sudah wudu tidak ada masalah. Nah, itu. Tidak usah wudu lagi, segera sholat. Nah, itu. Kalau belum punya wudu ya wudu. Nah, itu wudu. Nanti setelah wudu sampai asar
itu tidak batal. Yang diulang cuman ganti plester dan yang lain-lain itu. Wudhunya nggak usah ya, karena keluarnya darah nggak membatalkan wudhu. Keluarnya darah dari selain kemaluan. Kalau istihadah tadi wajib. Wasalisul baul wal madi mislah. Jadi ada salis, ada salas. Kalau salis itu isim fa'il, orang yang beser. Kalau salas masdar, itu besernya. Jadi kalau salas beser, kalau salis orang yang beser. Jadi isim fa'il bil kasr. Kalau salas masdar. Kemudian sekarang musannif akan membahas nifas. Wa aqallu nifas lahdah, minimal nifas ya 1 tetes. Pokoknya ada yang keluar gitu aja. Itu minimal nifas. Sebelum dilanjutkan, nifas itu apa sih? Di sarahnya itu. Adam al-kharij awwaluhu qabla 15 yauman ba'da faraghir rahim min jami'il walad walau alaqatan aw mudghatan fiha surah khafiyah. Jadi yang dikatakan nifas itu adalah darah yang keluar awalnya. Itu awal darah itu keluar sebelum lewat 5 hari setelah kosongnya rahim. Jadi orang ada hamil, kemudian melahirkan. Baik melahirkan berupa anak yang sempurna atau masih segumpal darah atau segumpal daging yang menurut informasi dokter kandungan atau bidan ini adalah calon bayi. Nah, kemudian setelah itu keluar darah langsung nifas. Atau ada jeda setelah keluar anak, setelah keguguran tidak keluar darah. 5 hari kemudian baru keluar darah, nifas. Yang penting sebelum lewat 15 hari. Kalau sampai 15 hari tidak keluar darah, hari ke-17 baru keluar darah, maka darah yang keluar bukan haid, bukan nifas melainkan haid. Dikatakan haid, hukum haid. Wadah ya? Nah itu. Pokok keluar pertamanya sebelum 15, kemudian panjang sampai 30 hari, 40 hari, 50 hari tidak apa-apa karena maksimalnya nifas nanti 60 hari. Nah, jadi untuk dikatakan nifas itu setelah rahim kosong. Jadi kalau rahim masih ada anaknya, walaupun sudah ada bayi yang keluar, belum nifas. Misal ada perempuan hamil anak kembar 3. Yang 2 sudah keluar, yang 1 belum keluar. Lah darah yang keluar, sebelum keluarnya yang anak yang terakhir yang ketiga itu, bukan dikatakan nifas. Setelah rahim kosong. Jadi kalau lahirnya dalam bentuk manusia jelas, darah yang keluar setelahnya nifas. Tapi kalau yang keluar yang dia melahirkan itu tidak berbentuk manusia, hanya segumpal darah, atau segumpal daging, maka tidak dikatakan nifas kecuali ada informasi dari dokter kandungan atau dukun bayi atau bidan yang menyatakan bahwa ini adalah calon bayi. Karena mereka yang tahu segumpal daging ini calon bayi apa enggak, segumpal darah ini calon bayi apa enggak. Mereka yang tahu. Kalau mereka bilang ini calon bayi, darah setelahnya nifas. Kalau tidak ada informasi belum dikatakan nifas. Kalau hilang ya apa? Misalnya habis keguguran, kemudian ditaruh segumpal darah atau segumpal daging tadi ditaruh di rumahnya. Nanya ke bidan, manggil bidan untuk ngecek. Bidan belum datang digondol kucing. Tadi itu hilang. Lalu mana tadi? Enggak tahu tadi keguguran apa enggak. Maka darah yang keluar setelahnya tidak dikatakan nifas. Karena untuk dikatakan nifas harus ada informasi dari orang yang ngerti bahwa itu calon bayi. Karena kalau orang awam keluar segumpal darah, tidak bisa membedakan apakah ini darah calon bayi ataukah penyakit. Keluar segumpal daging, tidak bisa membedakan kalau orang awam apakah ini calon bayi ataukah penyakit, tumor misalnya. Atau tadi makan cilok gak dikunyah, ditelan keluar sih betul. Kan tidak tahu juga ya. Tidak mungkin kalau cilok, seandainya. Karena jalan keluarnya kan beda ya. Seandainya. Wa aqallun nifas lahdo. Jadi minimal nifas itu pokok keluar darah. Sedikit apapun cukup lahdo. Nah itu, sedikit. Wa aktsaruhu sittuna yauman. Maksimalnya 60 hari. Wa ghalibuhu arba'un. Kebiasaannya 40 hari. Wa yahrumu bihi bin nifas ma yahrumu bil haid. Semua yang haram sebab haid itu juga haram sebab nifas. Semua yang haram sebab haid, haram sebab nifas. Ada berapa tadi? Yang haram sebab haid? 11. Itu semuanya haram. Kemudian di Busul Karimnya itu di Tatimmatun sebelum bab salat itu ada Tatimmatun diterangkan yajibu 'alan nisa ta'allumu ma yahtajna ilaihi min hadzal bab wa ghairihi. Itu. Jadi perempuan itu juga wajib belajar. Dalam Islam itu begitu. Belajar itu bukan hanya hak laki-laki tapi juga perempuan. Bahkan bukan hak tapi justru kewajiban. Kalau hak boleh diambil, boleh tidak.
Ini bukan hak belajar itu, wajib. Jadi yang wajib belajar dalam Islam itu bukan hanya laki-laki, perempuan juga wajib. Tapi wajibnya yang diperlukan. Hatta laki-laki juga begitu. Kalau laki-laki belum mampu haji dan belum mampu umroh, belum wajib belajar haji dan umroh. Kayak kebanyakan dari antum, belum wajib haji, belum umroh. Karena tidak punya kemampuan untuk itu. Orang tuanya mungkin kaya, tapi antum kan belum. Ya. Nah, jadi belum wajib, kecuali sudah dikasih. Kalau enggak wajib. Maka apa sudah wajib belajar bab haji dan umroh? Enggak wajib. Ini menjelang Idul Adha. Ada aturan kurban. Kalau antum mau berkurban, wajib belajar aturannya. Tapi kalau enggak mau berkurban, ya enggak wajib belajar. Orang zakat, wajib belajar pada bab zakat. Ya tergantung, kalau orang wajib zakat, wajib belajar. Kalau orang enggak wajib zakat, enggak wajib belajar. Kalau sholat, enggak ada. Semua orang wajib. Ya, sholat, wudhu, menghilangkan najis, itu semua orang berkewajiban untuk belajar itu. Perempuan juga begitu. Semua yang diperlukan oleh perempuan, baik yang berkaitan dengan darah atau yang lain, wajib dipelajari. Bab haid nifas itu perempuan yang wajib. Gitu. Fa in kana nahwu zaujiha aliman lazimahu ta'limuha. Jika suami atau semisalnya itu alim, ya dia yang ngajari. Suaminya, ayahnya, kakaknya, adiknya alim, ya dia yang wajib ngajari. Wa illa, kalau ndak alim atau ndak mau ngajari, itu ndak ada amplop ya. Itu ndak mau ngajari ya, ndak mau ngajari. Itu atau ndak bisa, maka falyas allaha wa yukhbiruha. Jadi kalau nggak alim si suami tadi itu atau ayahnya, maka dia si suami atau ayahnya nanya ke orang yang alim itu, wa yukhbiruha, kemudian jawaban dari orang alim tadi dikasih tahu ke istrinya atau anak perempuannya. Au litakhruj lita'allumi dzalik, atau si perempuan keluar untuk belajar. Nah, itu. Walaisa, itu boleh keluar. Kalau nggak diizini, nggak berhak, suaminya yang dosa. Jadi suaminya nggak alim, perempuannya ini mengalami istihadah, nggak ngerti hukumnya bagaimana. Nanya ke suaminya nggak ngerti. Nah, suaminya suruh nanyakan, misalnya ke Ustaz Zahid, nggak mau. Ya. Jadi suruh nanyakan ke orang yang ngerti haid, nggak mau suaminya. Itu. Si perempuan keluar nggak boleh untuk nanya. Atau minta nomor WA-nya misalnya yang ngerti haid untuk nanya, nggak boleh. Nah, ini yang salah bukan si istri, suaminya berdosa. Suaminya berdosa. Nggak ada solusi. Ente nggak ngerti. Ya udah, berarti ente nanya, oh, nggak malas. Ya izini istri untuk keluar nanya, nggak boleh. Khawatir kan? Ya apa terus maksudnya? Terus suruh terus nggak ngerti begitu, sholatnya terbengkalai dan yang lain terbengkalai, nggak boleh. Suaminya yang dosa itu. Jadi boleh keluar. Nah, itu kalau belajar wajib. Kalau nggak wajib nggak boleh. Walaisa lahal khuruj li ghairi ta'allumi wajib. Perempuan itu nggak boleh keluar rumah untuk selain belajar yang wajib. Misal min nahwi majlis dzikrin, mau hadir majelis maulid, perempuan nggak boleh. Illa biridahu, kecuali ridho suami. Suami yang izin tidak boleh. Jadi suaminya ngelarang istrinya nggak boleh ikut maulid, nggak boleh ikut hadroh, nggak boleh ikut majelis sholawat. Suaminya tidak dosa. Dan istri nggak boleh keluar. Kalau keluar dosa. Jadi kalau izin suami boleh, tidak apa-apa. Itu. Kalau izin suami boleh. Harus ridho suami. Kalau bukan yang wajib. Kalau yang wajib tidak perlu ridho suami. Suami tidak ridho tetap boleh keluar. Itu. Kalau bukan yang wajib, belajar ilmu yang nggak wajib. Itu belajar bahasa Inggris misalnya, ilmu yang nggak wajib. Atau misalnya ada seminar cara bisnis online agar cepat kaya misalnya. Itu tidak wajib belajar itu si perempuan. Maka boleh keluar asal dengan izin suami, satu, ridho suami. Kedua, wabi mahromin au nahwihi ma'aha. Itu harus dibarengi mahram atau semisalnya suaminya, mahramnya, itu harus ma'ah bersama dia. In kharajat ansuri au umranil balad, kalau sampai keluar daerahnya dia, keluar kampung. Kalau di kampungnya tidak perlu dengan mahram. Jadi keluar dengan ke kampungnya, tidak sampai keluar kampungnya, tidak perlu mahram perempuan itu keluar. Tapi kalau sampai keluar kampungnya harus dibarengi mahram atau suami. Bi khilafil wajib, beda kalau ilmu wajib atau walaupun bukan ilmu. Misalnya untuk mencari nafkah. Itu mencari nafkah karena tidak ada yang nafkahi. Itu karena tidak ada yang nafkahi. Itu mencari nafkah yang wajib atau untuk belajar yang wajib, maka fatakhruj lahu, si perempuan boleh untuk keluar. Walau ghairu ta'allumin, walaupun bukan belajar, yang penting wajib. Walau wahdaha, walaupun sendirian.
Tidak ada temannya. Jadi untuk kerja yang wajib, untuk nafkahi dia dan anaknya, tidak ada lagi yang nafkahi dia. Nah, sebatang kara misalnya hanya dia dan anaknya masih kecil, maka dia boleh keluar untuk kerja, boleh keluar untuk belajar yang wajib, walaupun sendiri. Tapi dengan catatan, idza aminat, jika aman dari gangguan as-sibaul basyariyah, ya. Dari buaya yang bisa berdiri. Dari buaya yang bisa berdiri. Gitu. Buaya itu bisa berdiri tak? Tidak bisa ya. Antum kalau makan, yang gerak yang mana? Mulutnya, yang atas apa yang bawah? Yang bawah ya. Semua makhluk hidup kalau makan yang gerak itu yang bawah. Kecuali buaya ya, rahmatnya Allah. Kalau buaya gerak yang bawah repot kan, makannya miring. Buaya satu-satunya hewan kalau makan yang gerak yang atas ya. Begini kalau makan. Semua hewan makhluk hidup kalau makan yang gerak itu yang bawah. Manusia, kambing, sapi, antum perhatikan kebo, apa saja anjing, singa. Kalau makan yang gerak itu mulut yang bawah, rahang yang bawah. Itu. Khusus buaya enggak. Rahmatnya Allah ya. Jadi di setting di program yang gerak yang atas. Kalau yang bawah kan repot, natap. Sehingga makanya harus miring gini nanti ya. Itu. Rahmatnya Allah jadi karena buaya itu modelnya begitu. Jadi yang gerak yang kalau ular masih bisa begini ya. Kalau buaya kan berat kalau untuk begitu. Nah, ini tatimatun ini penting. Wallahu alam al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal. Kenapa sesar? Tetap. Jadi walaupun melahirkan itu secara sesar, diangkat bayinya, disobek perutnya, kemudian kok setelah diangkat bayinya keluar darah, maka itu dikatakan nifas. Pokok setelah melahirkan, baik melahirkan secara normal atau dengan sesar, tetap dikatakan nifas. Karena nifas itu hakikatnya apa sih? Darah haid yang numpuk. Jadi perempuan itu kalau hamil kan biasanya tidak haid. Nah, sebelum bayi itu ditiup ruhnya, dikasih ruh oleh Allah, numpuk. Setelah ditiup ruhnya, haid yang numpuk tadi jadi makanannya bayi. Itu, syuf, rendahnya manusia ya. Dari mani, makanannya darah haid. Nah, itu. Masuknya untuk jadi bayi lewat kemaluan. Keluarnya lewat kemaluan. Ya, dari mani. Kemudian makanannya darah haid. Nah, itu. Rendahnya manusia biar kita sering ta'amul kayak gitu biar tidak ada sifat yang macam-macam ya. Nah, begitu. Sering ta'amul seperti itu. Ada lagi? Kalau yang keluar tanpa